apa itu? Jangan hikmat. Hah? Eh, Bukan tentang Salomo toh? tentang apa itu? Enggak, Amsal 22. Ketika Salomo mengatakan aku ada sebelum langit digariskan. Oh, Coba itu Bang Billy soal jawab. hikmat. Itu. Nah, Hikmat bukan itu. tentang Ya. Salomo. Nah. Terjawab Bang Zuma. Sekarang- Tidak ada satupun manusia yang pernah mengatakan aku ada sebelum orang sebelumku ada, itu nggak ada. Di mana Tetapi Yesus Yesus mengatakan aku ada menunjukkan sebelum orang ada? Di praeksistensinya. mana? Jangan mencoba untuk ngibulin, tidak bagus. Di mana Yesus mengatakan aku ada sebelum manusia ada? Perhatikan narasi saya, Bang. Yesus Ya. berkata, sebelum Abraham jadi, aku ada. Bahkan Yesus juga berkata, sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Itu berkorelasi Oke. dengan Yohanes 1 ayat 3. Karena dia itu sang pencipta segala sesuatu. Oke, baik. Anda baca coba Yohanes 1 nomor 14. Firman telah menjadi manusia. Tidak, dibaca seutuhnya. Ya itu. Dan firman itu telah menjadi manusia. Dibaca Dan seutuhnya. diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Eh. Apa itu? Dibaca seterusnya. Kemuliaan yang Diberikan. itulah yang ada sebelum Abraham ada. Apa itu? Kemuliaan yang melekat pada diri Tuhan. Coba Anda baca di dalam Yohanes 17 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu Bang Zuma. saudaraku. Sebentar, Makanya sabar sebelum dulu. ke sana, Makanya dikatakan dalam kitab Pengkhotbah 3 nomor 15, Oke. yang sekarang ada dulu sudah ada, dan Gini, yang Bang akan Zuma. ada sudah lama ada. Bukan. Anda paham tidak maksudnya dalil itu? Enggak, Bang Zuma berarti percaya bahwa Yohanes 1 ayat 14 itu berbicara tentang Yesus? Yes, betul. Oke. Berarti sang firman itu adalah Yesus? Oh, salah. Salah Ya, terus? ente. Salah ente. Ya, terus yang menjadi Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. nanti dulu, jangan kesangan dulu. Iya, supaya Yohanes 1 supaya Anda paham. ayat 14 dulu. Supaya Anda paham. Yohanes 1 nomor 14, jawabannya di Matius 4 nomor 4. Sederhana kok itu bagi orang yang berakal. Sekarang masalahnya saya berhadapan dengan pengikut Paulus. Oke, Gitu. Yohanes 1 ayat 14 itu berbicara tentang Yesus, betul? Betul. Perkataan Tuhan telah terbukti menjadi daging. Perkataan Tuhan datang diantar oleh siapa? Oleh Gabriel. Pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria, seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf. Apa kata Gabriel? Maria, ya paman, kamu harus hamil dan lahirkan seorang anak bernama Yesus. Firman Tuhan kah itu? Firman Tuhan. Hamil nggak Maria? Hamil. Melahirkan nggak? Melahirkan. Firman itu telah menjadi daging. Oke. Oke. Firman, diksi firman yang ada di Yohanes 1 ayat 14 itu sama gak dengan firman yang ada di Yohanes 1 ayat 1? Tidak sama. Tidak sama. Tidak sama. Tidak sama. Tidak Kok bisa sama. tidak sama? Oh, jelas. Sekarang Anda baca nomor 3-nya. Berani enggak baca nomor 3? Supaya Anda tahu perbedaan antara Yohanes 1:14 dan Yohanes 1 nomor 1. Gitu. Tapi kan Anda pengikut Paulus. Silakan Anda baca. Yang lantang nomor 3-nya. Yohanes 1. Yang lantang tapi. Silakan. Yohanes 1 ayat 3. Ya. Oke. Silakan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia Oke. dan tanpa Dia tidak ada. Oke. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Apakah termasuk segala sesuatu itu adalah dagingnya Yesus? Yes, daging Yesus itu ciptaan kok. Pintar sekali. Daging Yesus memang ciptaan. Berarti Dia yang menjadikan daging Yesus ini siapa? Oh, betul. Iya, sekarang saya jawab. Dia yang menjadikan daging Yesus ini siapa? Dia sang firman. Siapa itu? Dia sang firman. Iya, siapa? Hai, masalah generasi. Siapa? Tunggu. Siapa dia? Sabar. Siapa dia yang telah menciptakan, yang telah menjadikan dagingnya Yesus? Siapa? Sang firman. Iya, siapa itu? Bapa melalui firman dan rohnya.
Siapa itu? Ya jangan kayak gitu. Siapa? Siapa yang Firman menjadi? itu pribadi kedua dalam Tritunggal kalau Nah dalam pemahaman Kristen. ini kalau sudah masuk murid Paulus, Santai, udah santai, mulai- santai. Ini udah saya jelasin Bang udah Zuma. masuk Santai, ke santai. ajaran Roma Yunani. Enggak. Gini, santai. Tidak santai. ada ajaran samawi itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Nggak ada Trimurti, Trinitas, Trikwek, Trimurti, dan seterusnya. Nggak ada. Satu ya satu. Karena gini loh Bang, karena gini. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Itu mutlak. Kul huwallahu Iya, ahad. Tuhan Tak itu boleh esa. ada Kami nggak ganti. pernah bantah itu. Kekristenan Nah, terus tidak kalau pernah begitu- membantah keesaan Tuhan, tidak pernah. Lalu Yesus ini Ya. siapa? Tapi Yesus saya ini mau siapa? tanya dulu. Yang Apakah melata di satunya bumi Tuhan Yesus itu ini sama siapa? dengan satunya sebuah batu? Oh, tidak bisa. Apakah satunya Tuhan Tidak itu sama bisa, dengan satunya nggak makhluk? bisa. Yang namanya Tidak, Tuhan ahad. itu tidak serupa dengan apapun. Iya, Bang Zuma betul. percaya oleh, itu? oleh karena itu tidak serupa manusia. Ya betul. Berarti Memang Yesus tidak ini serupa dengan manusia. Berarti Yesus ini Loh, bukan Tuhan. Kan? kemanusiaan ini saya katakan sekali lagi, kemanusiaan Yesus itu Kemanusiaan Yesus. itu memang ciptaan. Kami tidak Ciptaan. pernah mengatakan kemanusiaannya itu sepadan dengan keilahiannya, Oke, tidak pernah. baik. Kita Tapi kunci apakah ya. dia tidak bisa menambahkan kodrat manusia tanpa kehilangan kodrat Allah? Tentu bisa dong. Kita kunci bahwa Nanti Bang Yesus, Zuma, sebelum ke sana Yesus kita itu- masih ke Yohanes 1 ayat 1 dulu. Sabar dulu. Yohanes 1 ayat 1 boleh? Saya kunci dulu. Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan, betul? Dagingnya ciptaan. Iya, memang dagingnya. Emang Yesus kau pikir itu papan? Memang daging Yesus itu. Allah adalah roh. Di mana Atur dalilnya? Allahnya tidak merujuk pada kemanusiaannya, tunjukkan. tidak. Tolong tunjukkan di mana dalilnya Allah adalah roh. Yesus berkata Allah adalah roh. Ya, ketika perempuan Samaria itu bertemu dengan Yesus berkata akan tiba saatnya bahwa itu? orang tidak akan menyembah Tuhan di gunung ini ataupun di Yerusalem. Karena Allah adalah roh, maka manusia harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Itu perkataan Yesus. Oke, sekarang kita buktikan nih. Apakah pencipta langit dan bumi itu roh? Kita buktikan ya. Boleh? Apa dulu definisi roh? Ya. Roh adalah makhluk imaterial. Setuju? Makhluk immaterial. Yes, setuju? Oh, itu enggak gini, definisi roh enggak selalu berbicara tentang makhluk. Oke, kalau begitu Anda yang mendefinisikan roh adalah Roh itu sesuatu yang tidak bisa didefinisikan, tidak terlihat. kata siapa roh Itu tidak roh. bisa didefinisikan. Oh mama. Tidak selalu merujuk kepada makhluk. Masalah generasi. Roh adalah coba deh saudara buka KBBI dulu atau apalah gitu yang bisa membantu Anda sekarang. Roh adalah Loh, enggak, kenapa harus KBBI? ya terus apa dah? Coba enggak gini, Definisi gini, coba. roh adalah Coba tanya Bang Billy. Bang Billy, roh Allah itu pencipta atau ciptaan Bang Billy? Allahu Akbar. Bang Billy Yahudi, roh Allah itu Zakaria ciptaan 12. atau bukan? Zakaria 12 nomor itu 1. ciptaan Tuhan. Roh Allah, yang aku tanya roh Allah. Iya. Roh Roh Allah ciptaan Bang Billy. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu adalah ciptaan. Bang Billy, roh Allah ciptaan bukan? Bang? Gini ya. Coba. Roh Kudus itu roh Allah bukan? Enggak, saya tanya roh Allah itu ciptaan atau bukan? Saya nggak mau ke roh kudus. Iyalah, ciptaan. Roh Allah itu ciptaan. Ya, Yes. nah sekarang udah ya. Sekarang saya jawab. Sebentar. Roh Kudus. Saya bingung. Udah saya jawab itu. Bingung. Kejadian Udah satu, roh Allah Oke. melayang-layang di atas Iya. permukaan air. Oke, saya dengan Torah. Itu roh Allah yang ciptaan Lanjut, itu. lanjut. Iya. Sebentar, Lanjut, saya lanjut. dengan Torah ini. Tunggu, saya dengan Torah. Nih, Torah ya. Saya Torah. Roh Allah melayang-layang. Aduh, parah ya kayaknya. Jangan-jangan bener. Coba dibesarkan teman-teman. Ya. Oke. Nih, Feruah Elohim. Ini Torah ya. Feruah Elohim artinya ialah a wind from God, angin dari Tuhan. Mantap. Ya. Bukan roh Allah. Ya Mantap. nih. Tuh, a wind from God. Kalau nggak percaya lihat di kamus Indonesia Ibrani
angin itu disebut ruah dalam bahasa Ibrani. Secara teks dan konteks ya. Iya, sebelum ditanggapi, Akhi Billy mohon izin buka Ayub 27 nomor 3, Akhi. Ayat Ayub 27 Nomor 3, ayat 3. nomor 3. Itu roh yang ada dalam hidung ini. Tapi di sana dikatakan Ruah Elohim juga, Akhi. Oke. Bahasa Ibrani-nya, Akhi, bisa. Oke. 27 kan? 27 nomor 3. Ayat 3. Nah, ya. Nih. Kikol ot nishmati fi ruah Eloah api ya. Feruah Eloah ya. Ini dia. Feruah Eloah. Itu malah tunggal dia. Ya, Feruah Eloah. Ini dia. Kalau tadi Ruah Elohim malah jamak. Betul. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika roh melayang-layang, di situ dikatakan Ruah Elohim melayang-layang dan itu adalah Tuhan. Berarti apa ini? Selama napasku masih ada padaku dan Ruah Elohim masih di dalam lubang hidungku. Maksudnya apa itu? Ya udara, oksigen, angin. Jadi yang melayang-layang di atas permukaan air itu adalah udara, bukan Tuhan. Itu makanya belajar original teks biar paham. Tapi kan kembali, Anda kan pengikut Paulus. Tapi konsekuensinya Iya, begini, kalau Roh Kudus itu adalah Roh Allah, kalau Roh Allah itu adalah bagian dari Allah, maka Yusuf ada Roh Allah dalamnya dikatakan. Benar Bezalel sekali. ada Roh Allah di dalamnya. Betul Bahkan sekali. Bileam ada Roh Allah di dalamnya. Apakah mereka disembah atau jadi Tuhan? Tentu tidak. Gitu. Tidak. Makanya Roh itu adalah ciptaan Tuhan. Betul. Bahkan Paulus mengatakan dalam Yohanes 3 nomor 34, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka Tuhan akan memberikan rohnya kepadanya tak terhingga. Mantap, Jo. Tapi kan saudara kita ini pengikut Paulus. Gini. Bang Billy, aku lupa nih ada ayat di pasal berapa ya? Pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Itu berbicara tentang apa, Bang Billy? Hakikatnya rohku, roh Allah, malaikat Allah, malaikatku, itu semua ciptaan Tuhan termasuk roh. Makanya lawan kata dari Roh Kudus adalah roh najis. Itu kan ada dalam Alkitab roh najis. Makanya semua itu adalah ciptaan Tuhan, gitu loh. Bang Billy percaya Roh Kudus gak sih? Adalah Ruach HaKodes namanya. Ruach HaKodes. Roh Kudus itu apa? Roh yang kudus, lah makanya lawannya roh yang najis. Ada lawannya. Bukan. Roh Kudus itu ciptaan juga kah? Iyalah, Roh Kudus, Roh najis, roh pokoknya namanya roh itu ciptaan Tuhan. Di mana tuh ayatnya tuh? Zakaria apa? Tuhanlah yang menciptakan roh di dalam diri manusia. Termasuk Makanya roh Allah, termasuk roh Allah. Iya, makanya Roh Kudus roh Allah bukan. Iya, gini. Entar dulu, Kan tadi entar sih- dulu. Kita luruskan dulu. Roh Kudus roh Allah bukan. Iya, kalau pemahaman kami iya. Nah, berarti Bezalel, Yusuf, Bileam itu Tuhan. Akhi bisa baca Nehemia 9 nomor 30, Akhi. Oke. Bahasa Indonesia pun boleh.
berapa? 9 nomor 30, akhi. Oke, bunyinya. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Tapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Iya. Dalil Betul. ini mengatakan rohmu, dengan rohmu, yaitu nabi. Nabimu itu adalah rohmu. Belum lagi kalau kita lihat yang lebih jelas lagi bahwa roh Tuhan itu adalah nabi atau malaikat, tergantung konteks. Di bilangan 11:25 roh Elohim itu bisa diartikan dimaknai dengan nabi. Nabi Musa penuh dengan roh Elohim sehingga dia menjadi nabi. Gitu. Coba kita lihat ya, kita lihat itu. ayatnya. Itu. Ini sabar kita lihat. Terima kasih Bang Suma. Kita lihat ayatnya, jelas sekali ini di dalam Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seperti Yusuf, seorang yang penuh dengan roh Allah, roh kudus. Apakah dia jadi Tuhan atau bagian dari Tuhan? Tidak pernah begitu, teman-teman. Hah? Siapa bagian? Siapa Coba menjadi buka. bagian dari Tuhan? Kejadian 41 ayat 38. Kejadian 41 38. 38. Coba baca yang keras. Lalu berkata Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Nah, Terus Itu- abang mengatakan tadi apakah dia jadi Tuhan? Siapa yang jadi Tuhan? ya kan kau bilang tadi Roh Kudus adalah roh Allah, adalah bagian dari Allah dan disembah. Jadi Tuhan kan? Nah, tapi semua nabi-nabi yang ada roh Allah di dalamnya atau Roh Kudus di dalamnya tidak pernah disembah. Lah terus apakah kekristenan pernah menyembah nabi-nabi yang penuh dengan Roh Kudus? Gak pernah. Iya makanya, makanya kenapa? Loh, gimana sih abang ini? Kami Iya. tahu bahwa nabi-nabi itu penuh dengan roh Allah. Tapi Iya, kami nggak tapi- pernah menyembah nabi-nabi. Tapi mereka nggak pernah Paham jadi nggak? Allah. Lah memang nggak pernah. Siapa yang Nah, bilang mereka iya, pernah nah. menjadi Allah? Nah Yang kenapa? paling bukan kalian- orangnya. Kalian memahami roh Allah Nggak, itu adalah sebentar, bagian dari saya mau Allah. tanya dulu bang. Ketika dikatakan nabi-nabi itu penuh dengan roh Allah Hmm. itu apa bang? Apa roh Allah itu? Roh Kudus tadi kata kau. Dia apa? Menurut pemahaman bang Roh Billy yang itu apa? kudus. Ya apa? Udah jelas, Apakah roh yang kuasa kudus. Allah? Apakah kuasa Allah atau apa Roh gitu loh? Kudus. Ya, Roh Kudus itu adalah roh yang kudus yang ada dalam diri kita ketika kita dihadapkan pada suatu pilihan, dia menuntun kita kepada pilihan yang sesuai dengan Taurat. Itu Roh Kudus. Dia menuntun roh najis. kita. Dia menuntun kita. Apakah Roh Iya. Kudus itu pribadi? Nggak ada pribadi, itu hanya disematkan kepada manusia, bukan kepada. Tadi abang katakan menggunakan kata dia. Dia itu kata ganti orang ketiga bang. Itu pasti merujuk kepada pribadi. Dan abang katakan lagi menuntun. Bagaimana mungkin sesuatu yang bukan pribadi itu bisa menuntun? Segala sesuatu dikatakan dia atau mata Tuhan, tangan Tuhan, itu bukan berarti dia punya fisik, ya. Itu disebut dengan antropomorfisme di dalam teologi. Oke. Itu. Nah. Oke. Jadi Terus sekarang yang Roh perlu Kudus- kita luruskan, Bagaimana caranya Roh Kudus yang bukan pribadi itu bisa menuntun manusia? lewat Torahnya. Ketika Torah dibilang jangan ada Tuhan lain karena aku cemburu, dia nggak mau diduakan. Berarti itu Torah yang memimpin mantap. bukan Roh Kudus bang. Lah, nggak paham Abang ini dia. gimana sih? Nggak paham dia. Loh, Kami agama tadi abang Samawi katakan gini. dengan tegas Saudara-saudara dia menuntun. pengikut segini, kami di agama Samawi itu Roh Kudus itu datang membimbing nabi. Nabi ini mengajarkan, kemudian seperti Nabi Musa dibimbing oleh Roh Kudus. Lalu kemudian Nabi Musa menuangkan apa yang dia dibawa oleh Roh Kudus ini dalam sebuah pernyataan dalam kitab. Nah, begitu juga di Islam. Islam begitu, Roh Kudus datang kemudian kepada Nabi Muhammad kemudian dituntun oleh Roh Kudus, lalu Al-Qur'an inilah hasilnya. Begitu. Bukan Roh Kudus itu masuk ke tubuh orang-orang, bukan. Itu di agama Samawi Dituntun. begitu.
Dituntun oleh Roh Kudus melalui kitabnya. melalui kitab. Melalui kitab. Orang Yahudi itu menjadi baik karena mereka mengikuti tuntunan Roh Kudus melalui Torah. Umat Islam juga begitu. Mereka menjadi baik karena mengikuti apa yang tertulis dalam Al-Quran. Jadi Roh Kudus itu tidak datang ke orang-orang. Roh Kudus masuk ke saya, Roh Kudus masuk ke orang lain. Enggak begitu. Roh Kudus itu datang membimbing manusia melalui kitab suci yang ada gitu loh. Agama Jadi Roh Samawi itu Kudus begitu. apa? Jadi Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu malaikat. Malaikat berarti pribadi. Berpribadi. Ya itu adalah makhluk Tuhan. Iya berpribadi toh. Iya, Makanya dia bisa betul. membimbing. Iya. Oke. Bang Billy sepakat? Karena dia makhluk. Bang Billy Tapi sepakat? tidak dikatakan bahwa masuk ke pribadi masing-masing manusia, enggak. Roh Ya, Kudus itu Bang Billy sepakat malaikat. itu, Bang. Roh Kudus itu malaikat, Bang Billy. Kalau di kami malaikat. Iya, kata Bang Billy itu bukan pribadi. Maka saya tanya apa? Apa itu? Kuasa Tuhan. Anda mau mengatakan bahwa kuasa Tuhan itu ciptaan? Yang jadi masalah Berani itu Anda di, mengatakan itu? di Kristen itu enggak ada Roh Kudus, itu masalahnya. Padahal Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ini konteksnya penciptaan. Bagaimana mungkin Roh Kudus yang ciptaan punya peran dalam penciptaan? Itu Roh udara Allah itu. melayang-layang di atas permukaan air. Ini terjemahannya salah atau betul, Bang? Salah besar. Oke, yang betul gimana? Yang betul gimana? Udara, angin. Tadi kan dibilang mah parah ini. Saya nggak tanya tentang anginnya. Yang saya tanya satu narasi ini terjemahannya yang betul gimana? Pada mulanya Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air itu yang betul nggak gimana? ada Dan maknanya roh Allah seperti apa? melayang-layang. Ya sudah, apa yang betul? Angin yang dari Tuhan melayang di atas permukaan air. Mau ngapain angin di atas Artinya apa? permukaan air? Maknanya apa, Bang? Maknanya Maknanya apa? apa? Maknanya untuk Maknanya apa? membuat daratan, membuat air itu kering sehingga timbul daratan, sama yang seperti dilakukan Musa ketika membelah laut Yamsuf. Dengan apa Tuhan kirim? Angin. Begitu belajarnya. Oh, jadi Roh Allah itu angin. Tergantung konteks. Hah? Roh Allah Betul, angin. tergantung konteks betul. Dikatakan di dalam Kejadian 38 dikatakan ketika Yakub melihat Yusuf anaknya, maka ruah Yakub atau semangat Yakub itu naik. Ada ayatnya. Jadi tergantung teks dan konteks, betul kata Akhi Zuma. Iyalah. Tergantung konteks. Iya Berarti dong. Roh Nah, Allah yang ada di Kejadian 1 pada peristiwa penciptaan dengan itu angin. Roh Allah yang dipenuhi oleh nabi-nabi yang memenuhi para nabi itu berbeda. Ya Allah, kok nyambungnya ke nabi-nabi sih? Kalau udah dijelaskan itu adalah angin. Angin. Angin, kalian memaknainya roh. Kenapa? Karena Kristen itu berasal dari Roma Yunani, penyembah roh. Sekarang coba tanya saudara Billy, apakah Akhi Billy nyembah roh? Enggak lah. Nah, kenapa nggak nyembah roh? Karena roh itu ciptaan, bukan Tuhan. Roh itu ciptaan. Jadi Yes. kata roh itu pasti merujuk kepada ciptaan gitu ya. Segala sesuatu yang roh itu pasti ciptaan. Di mana itu ayat Definisi- itu Zuma? Bahwa Tuhan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Di dalam Zakaria 12 nomor 1. Coba kau baca tuh. Dan di Kejadian 6 nomor Itu kan 3. konteks. Konteksnya roh manusia, ciptaan, betul. Iya, lalu bagaimana dengan Kejadian 6 Tapi nomor roh 3? Allah ini loh. Kejadian roh Allah 6. itu ciptaan. Kejadian 6 coba Anda baca. Coba Anda baca Kejadian 6 nomor 3. Ahi Billy bisa baca Ahi. Oke. Firmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Gitu.
Itu ya. Apa katanya Hi? Rohku Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Nah, berarti roh kita yang ada dalam tubuh kita ini rohnya siapa? Roh siapa yang ada dalam tubuh kita ini? Menurut Itu Bang Billy. menurut Kejadian 6 nomor 3. Rohnya siapa yang ada dalam diri kita ini? Allah lah. Nah, apakah kita Allah? Bukan. Makanya yang Laki bilang roh Allah ada pada Yusuf, ada Bileam, pada Belzalel, tapi dia bukan Tuhan mereka itu. Dan ternyata yang ada pada diri kita juga adalah roh Tuhan, dan kita juga bukan Tuhan. Betul. Sederhana kok itu. Yang bilang ketika roh Allah itu ada pada nabi terus mereka jadi Tuhan itu siapa? Kami nggak pernah menyembah para nabi. Padahal kami tahu bahwa para nabi itu dipenuhi dengan roh Allah. Lah, Kami mengerti itu, tapi nggak pernah menganggap mereka itu sebagai Tuhan, nggak pernah. terus kenapa Anda mengatakan Bahkan Tuhan kami Anda? orang Kristen pun Terus kenapa Anda disertai oleh menuhankan Roh roh? Kudus. Kenapa Anda menuhankan roh? Kami nggak itu, pernah Bro? menyembah sesama kami juga, gitu loh. Kenapa Tapi Anda berbicara roh Allah ini loh yang saya bingung. Ya, dalam Roh Kejadian Kudus. 1 ayat 1 sampai 3 ini punya peran dalam penciptaan. Terus ketika dikatakan aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah, ketika Tuhan berkata seperti itu, apa sih yang dimaksud rohku itu? Dalam konteks apa itu roh? Angin kah? Ya, roh. Apakah Tuhan Rohnya. akan mengirimkan Rohnya. angin? Rohnya ciptaannya. maksudnya? Itu makanya saudara. Bukan, kan manusia sudah punya roh nih. Hmm. Manusia sudah punya roh. Lalu roh Roh- apa lagi yang Tuhan mau kasih ke atas semua manusia? Lah, roh Tuhan lah itu yang ada dalam diri manusia, itu roh Tuhan. Roh yang ada pada diri manusia itu roh Tuhan. Iya, kan manusia kan punya roh yang diciptakan Iya, oleh Tuhan sehingga manusia bisa hidup toh. Nah, ciptaan Nah, Tuhan itulah Tuhan yang disebut berkata, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Lah, roh yang mana lagi yang mau Tuhan curahkan? Manusia tergantung masing-masing sudah konteksnya. punya roh. Tergantung konteks. Iya, maksudnya roh Tergantung apa konteks. gitu loh. Ya, bisa kebenaran. Dan Bisa kenapa kebenaran. ketika para nabi itu dipenuhi dengan Roh Kudus itu berkuasa, punya kuasa? Kenapa? Iya kan, karena dia memiliki kemudian roh Tuhan yang ada pada dirinya. Apa itu? Berupa mujizat. Oh, Roh Tuhan. Lah, Anda Iya, lucu. berarti Roh Tuhan toh. Anda lucu. Di awal kami sudah mengatakan, Gini. saudara, di awal kami sudah mengatakan bahwa berbicara mengenai roh itu konteks yang Anda harus lihat. Roh itu tidak hanya muluk-muluk berbicara tentang makhluk bertanduk 7, bermata 7, sembahan Anda, enggak. Bukan. Makanya kalau dalam agama samawi tergantung konteks. Di dalam kitab suci Al-Quran itu juga disebut roh. Surah Asy-Syura ayat 52. Firman Tuhan itu juga disebut roh. Nabi Tuhan juga itu disebut roh. Malaikat Tuhan itu juga disebut roh. Tergantung konteks. Dan unsur yang dijadikan oleh Tuhan pada diri manusia berupa roh itu juga disebut roh. Yang menghidupkan daging itu juga disebut roh. Tergantung konteks. Tapi Anda sebagai Kristen memang dari lahir sudah didoktrin sembahan Anda adalah roh. Betul. Sekarang Anda berhadapan dengan kami umat Islam, orang-orang yang memahami tentang agama samawi. Itu konteks yang Anda harus lihat. Kalau di Kristen makhluk bertanduk 7, bermata 7 itu Tuhan Anda kan? Tuhan Anda, Wahyu 5 nomor 6. Gini. Anda itu penyembah roh. Roh itu makhluk. Makanya saya minta tadi Anda mendefinisikan roh adalah Anda nggak berani. Kenapa? Loh. Karena Anda akan diantar kepada kewarasan. Ternyata roh adalah makhluk imaterial yang digunakan Tuhan untuk menghidupkan manusia. Ya. Yang ada dalam jasad manusia yang menyebabkan jasad itu hidup. Atau bisa juga diartikan sebagai makhluk tak berjasad yang punya pikiran dan perasaan, jiwa, semangat. Sering dikaitkan dengan sesuatu yang gaib dan spiritual seperti nyawa atau unsur kehidupan non materi. Betul itu. Sama ketika saya berbicara begini, saudara, tunggu. Sepatu Suma. Apa yang Anda maknai dengan kalimat itu? Mobil Suma, rumah Suma, apa yang Anda maknai? Ya milik Bang Zuma. Nah, kalau dikatakan Nggak ada roh Allah, masalah. kalau dikatakan roh Allah,
Loh, gak ada masalah dengan itu. Bukan Roh yang manusia. memang gak ada masalah, yang bermasalah begini, itu Anda. begini Bang Zuma. Anda Gini, yang gini Bang bermasalah. Zuma. Gini, aku jelasin ya. Ketika gimana? Anda berkata sepatu Bang Zuma, itu milik Bang Zuma betul. Tetapi itu Iya. sesuatu yang di luar diri Bang Zuma. Ya, Tapi begitu ketika juga roh. ketika Bang Begitu Zuma juga mengatakan roh Bang Zuma, Begitu juga roh. itu sesuatu yang di dalam diri Bang Zuma atau bukan di luar dari diri Bang Zuma, ngerti gak? Nah, Begitu makanya ju- roh begitu Tuhan ju- itu konteksnya apa dulu? Bukan sesuatu yang di luar dari diri Tuhan. Waduh, yang tadi Iya. itu yang dikatakan rohku. Tidak selama-lamanya Kan berdiam tadi di Bang dalam Zuma diri katakan manusia. tergantung konteks. Ya itu nggak? dia, makanya. Iya tergantung konteks. Makanya saya katakan kata roh itu tidak selalu merujuk kepada ciptaan, tidak. Mana Buktinya apa? buktinya? Roh Allah yang Loh. ada di dalam Kejadian 1 Loh, ayat loh, loh, 2 loh. Tadi itu roh punya Allah- peran dalam penciptaan. Tadi roh, Bagaimana mungkin makhluk punya peran dalam penciptaan? Sedangkan Yesaya 44 ayat Punya dong. 4 mengatakan Dia apa? Aduh tuh. anginnya itu kan membentuk daratan ketika meniup air. Gimana sih? Ya membentuk daratan toh. Punya peran Iya, nggak dalam karena dia penciptaan? mengeringkan air. Angin Iya itu. saya tanya Bang, daratan. saya tanya punya peran nggak dalam penciptaan? Yesaya 44:24. Peranannya Perhatikan. mengeringkan air. Peranannya itu dia ciptaan Tuhan. Sekarang saya tanya, malaikat Tuhan bukan? Ya bukan dong. Nah, angin Tuhan bukan? Apa? Angin Angin Tuhan Tuhan apa bukan? dulu nih konteksnya? Sabar dulu, makanya jawab dulu. Kau bilang udah ikut-ikutan Kan bicara abang konteks. menerjemahkan Sabar dulu Kejadian dong. 1 sabar dulu. ayat 2 itu Sekarang sebagai angin. Ulang ya. Sekarang malaikat Allah bukan? Bukan Bang. Nah, Bukan. angin Allah bukan? Lo angin Allah apa? Iya, angin Allah Angin Allah bukan? apa maksudnya? Apa Iya, angin, angin udara Allah, yang ada Allah bukan. Nggak, angin apa maksudnya? Angin yang ada sekarang ini yang kita hirup itu angin. Iya, angin Allah apa? Angin Allah bukan angin. Bang, terjemahan Abang dengan saya itu berbeda. Duluan mana Konteksnya terjemahan? apa dulu? terjemahan? Makanya tadi saya kasih analogi begini. Sepatunya Bang Billy itu betul milik Itu Bang Billy. bukan kau yang Itu ngasih sesuatu yang di bukan luar kau yang dari Bang ngasih. Billy. Tapi berbicara tentang rohnya Bang Billy, itu bagian dari Bang Billy. Enggak, kamu jangan kemana-mana. Saya Hakikatnya kejar. manusia gimana sih Abang ini? Malaikat Allah bukan, kok bilang bukan. Angin Allah bukan, pasti bukan. Roh Allah bukan. Ya roh Allah dong. Nah, Roh, kan? saya tanya. Rohnya Bang Billy bukan? Hah? Iya, Rohnya mesti, Bang Billy itu mesti. Bang Billy bukan? Bukan. Loh, Kenapa? Anda membandingkan sesuatu yang di luar dari diri Kenapa? Anda dengan yang bagian dari diri Anda gitu loh. Debate dulu si Chris. Jadi dia Halo, cek Bang Zuma. Halo. dudukkan Tuhan itu sebagai makhluk yang butuh roh. Jadi Tuhan itu seakan-akan makhluk yang mati tanpa roh. Itu dia. Dia mendudukkan Tuhan itu adalah roh. Maksudnya Tuhan itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa roh. Kristen itu begitu. Sekali lagi kan pengikut Paulus jadi sulit kita. Sulit. Itu ide yang sangat nggak waras itu. Sulit. Iya. Kok nggak Sulit. waras sih? Sulit. Roh itu berbicara tentang sesuatu yang inmateri, betul enggak? Iya, Sulit, berarti kalau sulit, ya, sulit. kalau roh Allah itu kalau roh inmateri atau materi? kalau roh Allah mati gimana? Kok mati? Allah nggak bisa mati. Iya, Roh makanya Allah dia kok bukan mati roh. sih? Lo Kejebak. gimana sih abang ini? Di gimana? Roh itu ketika kami Yang mengatakan namanya Allah roh adalah itu- roh, yang itu namanya roh tidak itu, bermaksud menyamakan ya. roh Allah dengan rohnya manusia, bukan. Lah terus saya Tadi kan Anda mengatakan roh itu sesuatu yang inmateri, betul enggak? Inmateri. Nah, Allah itu inmateri atau materi? Inmateri. Ketika kami mengatakan Allah itu adalah roh, artinya Allah itu sesuatu yang inmateri. Paham gak sih? Berarti bukan makhluk. Bukan berarti kami menyamakan antara roh Allah dengan rohnya manusia, bukan begitu. Makanya tadi diminta definisi roh itu apa? Anda berani nggak? Roh itu, iya sesuatu yang inmateri, yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didefinisikan gitu loh. Makhluk atau bukan? Makhluk Itu atau roh. bukan? Makhluk Nah, atau ketika bukan? kami mengatakan Allah adalah roh,
Itu merujuk kepada itu, sesuatu yang imateri, yang tidak bisa didefinisikan, yang Iya. tidak terlihat, itu maksudnya. Tapi Roh bukan adalah- bermaksud menyamakan Allah yang adalah roh dengan rohnya manusia atau rohnya makhluk. Tidak sama, tentu tidak sama. Roh Allah itu pencipta, makanya dia hadir di dalam Kejadian 1 ayat 2. Roh adalah Tadi ada pertanyaan, roh Billy bukan saya bilang. Oh, bukan. Dari badan saya bukan Billy lagi, udah nggak ada. Billy itu ketika roh itu ada di dalam tubuh saya, itu Billy. Oh. Berarti yang disebut Billy itu apanya? Rohnya atau tubuhnya? Itu aja nggak paham, katanya filsafat. Gimana sih? Ya. Seorang Billy itu ketika ada roh di dalamnya, ketika Billy udah mati, dia akan bukan Billy lagi, karena tidak ada bukan Billy yang Billy hidup. lagi. Iya. Berarti nggak kalau berani dia kalau rohnya ditanya ada di roh dalam, adalah di roh dalam adalah tubuh. Tadi udah dijawab, Bang. roh adalah Tadi udah saya jawab, Bang. apa itu? Makanya Yesus tuh sama kita sama. Yesus sama kita sama dia. Ada roh Tuhan di dalamnya. Gitu. Makanya ketika dia mati, ya kan kau bilang kan di dalam kitabmu kan Yesus mati tuh. Apa bedanya dia sama kita juga mati? Ya kan? Ditaklukkan oleh maut. Gitu, artinya sama. Makanya ketika roh dalam diri manusia itu keluar, mati. Roh dalam diri Yesus ketika keluar, mati. Dia dalam Bapa, mati juga Bapaknya berarti, gitu kan? Gak ada yang bilang roh mati, Bang. Roh manusia aja gak bisa mati. Ya itu makanya kau bertanya tadi apakah roh Bang Billy itu roh ketika roh saya keluar dari tubuh saya bukan Billy lagi. Billy itu ketika si Billy rohnya ada di dalam tubuh Billy. Gitu. Itu Billy ketika sudah mati enggak Billy. Roh adalah makhluk hidup yang tidak berjasad. Apakah Tuhan makhluk hidup? Aduh Tuhan. Roh Roh adalah itu kan gini, Bang. roh Gini, adalah Roh itu sesuatu yang materi atau immateri? makhluk hidup atau bukan? Loh, kalau dalam perspektif Alkitab nggak selalu merujuk kepada makhluk. Ya, itulah Anda. bukan Buktinya Paulus. Itulah Bahkan saya Anda. katakan menurut Karena Anda perspektif pengikut Alkitab. Paulus. Bukan. Jadi buat apa kita berdiskusi? Nih, Anda tidak pakai otak. Anda pakai dengarkan doktrin. perkataan Yesus. Nggak perlu saya dengar. Bagaimana mungkin kita berdiskusi dengan orang yang tidak menggunakan otak, cuma menggunakan doktrin? Itu saudara. Jadi kita nggak pernah nyambung. Kita dudukkan dulu, roh itu adalah makhluk atau bukan makhluk. Itu Loh, kan dulu. menurut perspektif Alkitab saya bilang. Nah, Menurut Roh. perspektifnya Alkitab. itulah makanya saya katakan bahwa Anda pengikut Paulus. Pengikut Paulus itu membunuh pengetahuan Tuhan. Apalagi cuman akal. Maka ketika ditanya apakah roh itu makhluk atau bukan makhluk? Pencipta. Anda mengatakan, ah, roh itu pencipta. Mm-mm. Nah, udahlah, Anda turunlah di bawah. Anda turun lah ke gereja lah, gereja. Jangan di sini lah. Di gereja lah bang, di gereja aja bang. Jangan di sini bang. Kan Malu-maluin. konteksnya roh Allah. Nggak ada cerita, nggak ada cerita, nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Anda memaknai roh Allah itu adalah Allah itu sendiri, itu ajaran pagan laknat itu. Udah diistirahatkan aja orang kayak gini. Tak perlu kita diskusi. Diskusi sok paten kayak sok berilmu, nggak ada ilmu. Sama kita diskusi dengan kucing. Percuma. Kita ikut gila dibuat jadi bodoh juga. Orang setengah mati berpuluh tahun kita belajar, tiba-tiba diskusi sama dia kita jadi bodoh dibuat. Masakan dibilangnya roh itu pencipta. Ini mana ilmunya roh adalah pencipta? Aneh. Assalamualaikum Maki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bah, aduh baru nongol lah, bah. Kemana aja, bah?
Iya. Padahal tadi dia udah nanya kan sama Bang Billy. Perwa Elohim itu apa kan? Kita gagal mewaraskan Bang Ahi. Berdua kami mencoba untuk mewaraskan orang tadi nggak bisa waras berat, nggak bisa. Bang Zuma lupa kan sama itu akun Bang Zuma? Yang mana Dinda? Ahi, Yang Ahi, tadi David itu yang kayaknya abang yang mualafkan dia lah di TikTok. Karadin itu Bang Zing. Karadin Bang. Oh, Karadin iya. yang kembali lagi tuh. Itu orangnya. Ya susah itu kalau dia sudah gila Ya, nggak permanen. mungkin Ya. Abang Juma ingat semua. Gitu banyak. Enggak, saya mengingatkan. Ya itu Karadin itu. Dan Aki Billy itu kalau yang Aki jelaskan tadi itu sama dengan yang di Islam itu kan. Kisah bahwasanya Allah mengirimkan angin untuk membuat pusaran pada Oh, di mana samudera itu? itu. Hah? Ada Di dalam terjadi. Islam juga seperti itu. Oh, oke. Penciptaan mengeluarkan daratan pertama kali itu seperti itu. Di Kristen aja yang cuma rohala melayang-layang. Bang Ibul, kalau roh bertanduk 7 bermata 7 gimana ya? Suka hati orang tuh oleh Tuhan yang tak kayak mana. Manusia yang ciptakan Tuhan. Hanya kan di kitab nabi-nabi kayak Yusuf, terus Nabi Bileam, bahkan Nabi Goim ya, Nabi bangsa lain di luar Israel. Terus Bezalel, semua ada roh Allah di dalamnya. Tapi bukan bagian daripada Tuhan, bukan kalau begitu Tuhannya banyak dong. Dari Yesaya ada roh di dalamnya, roh Allah di dalamnya. Semua banyak nabi-nabi Israel tuh atau nabi-nabi di luar Israel yang ada roh Allah di dalamnya. Lantas mereka bukan bagian dari Tuhan atau Tuhan atau disembah, nggak pernah disembah gitu. Nah kalau mereka roh juga Tuhan, makanya disembah gitu. Itu masalahnya. Nah, itu satu lagi kesalahan mereka kan, yang mengenai Yakub bergulat itu kan. Bergulat sama Tuhan mereka bilang, padahal itu kan kekuatan dari Tuhan kan, malaikat kan. Iya, itu kalau kita lihat komentarinya Kristen aja, William Henry itu komentari Kristen, mereka dia sebutnya itu malaikat. Cuman kan mereka ngeyel juga. Aja yang gila. Yang parah kali orang ini udah. Itu tadi ku bilang 1 Korintus 1 nomor 19, Gini 2 loh. Korintus 10 nomor 5. Masalahnya udahlah mereka yang mau tenggelam, ya kan? Kita mau selamatkan, datang dia mau selamatkan kita pula lagi. Kayak mana itu? Dia yang tenggelam posisinya, kita yang mau selamatkan, dia pula mau selamatkan kita. Kan parah udah tuh.